Bayangkan, hidup di Paris akhir abad ke-18. Ketika harga roti setara gaji seminggu, rakyat lapar, sementara raja dan ratu berpesta di istana. Apa yang terjadi ketika kesabaran rakyat habis? Jawabannya adalah salah satu revolusi paling dahsyat dalam sejarah manusia. Revolusi Perancis. Di Istana Versailles, raja dan ratu hidup dalam kemewahan. Sementara di jalan-jalan, rakyat jelata kelaparan. Roti, makanan pokok mereka, harganya melonjak tajam. Dan di saat rakyat harus membayar pajak yang berat, kaum bangsawan dan gereja justru bebas dari beban itu. Rasa marah perlahan berubah menjadi api yang sulit dipadamkan. Tahun 1789, Raja Louis XVI memanggil sidang besar bernama Estates General. Disinilah 3 golongan utama berkumpul: kaum bangsawan, gereja, dan rakyat biasa yang disebut Third Estate. Tapi masalahnya, suara rakyat nyaris tak dianggap. Mereka lalu bersumpah, "Kami tidak akan menyerah sebelum Prancis punya konstitusi yang adil." Sumpah itu terkenal sebagai Tennis Court Oath. Dari titik inilah revolusi mulai bergerak. Tanggal 14 Juli 1789, ribuan rakyat menyerbu penjara Bastille. Tempat itu bukan sekadar penjara, ia simbol kekuasaan absolut raja. Ketika Bastille runtuh, dunia seolah mendengar pesan keras dari rakyat Prancis. Masa tirani sudah berakhir. Hari itu kemudian dikenang sebagai Hari Kemerdekaan Prancis. Tak lama setelahnya, lahirlah dokumen penting. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Di atas kertas itu tertulis kata-kata sederhana tapi berani. Manusia dilahirkan bebas dan tetap bebas. Untuk rakyat biasa, itu bukan sekedar kalimat. Itu janji bahwa masa depan bisa berubah. Namun perubahan tak selalu berjalan mulus. Raja Louis XVI dan istrinya, Ratu Marie Antoinette, dianggap tidak peduli pada rakyat. Mereka mencoba melarikan diri dari Paris, tapi gagal. Kepercayaan pun benar-benar hilang. Dan akhirnya, tahun 1793, Raja Louis XVI dihukum mati dengan guillotine. Tak lama, sang ratu menyusul. Rakyat bersorak tapi juga gemetar, sebab darah raja yang jatuh di alun-alun itu menandai babak baru yang penuh ketidakpastian. Setelah raja tiada, Prancis masuk masa yang disebut Reign of Terror. Dipimpin oleh tokoh revolusioner Maximilien Robespierre, ribuan orang dituduh sebagai musuh revolusi. Guillotine bekerja hampir setiap hari. Bahkan teman seperjuangan pun bisa berubah menjadi korban. Revolusi yang lahir dari harapan, kini justru menebar ketakutan. Namun teror tak bisa bertahan lama. Tahun 1794, Robespierre sendiri dijatuhkan dan dieksekusi. Rakyat merasa lega. Prancis butuh pemimpin baru, seseorang yang bisa membawa stabilitas. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang jenderal muda bernama Napoleon Bonaparte. Ia karismatik, penuh strategi, dan disukai tentara. Tahun 1799, Napoleon Bonaparte melakukan kudeta. Revolusi resmi berakhir, digantikan oleh kekuasaan militer. Namun, ide-ide yang lahir dari revolusi tak pernah padam.
Revolusi Prancis bukan hanya soal Prancis. Ia mengguncang dunia. Monarki absolut runtuh. Rakyat sadar mereka bisa melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Sistem feodal dihapuskan. Rakyat jelata mendapat hak yang lebih adil. Ide kebebasan, persamaan, dan persaudaraan menyebar ke seluruh Eropa, bahkan sampai Amerika Latin. Dan lewat Napoleon, hukum modern yang disebut Kode Napoleon menjadi dasar banyak sistem hukum di dunia. Revolusi Prancis adalah kisah tentang penderitaan yang berubah menjadi keberanian, tentang rakyat kecil yang bangkit melawan istana megah, dan tentang bagaimana, meski penuh darah dan air mata, dunia akhirnya belajar arti dari kata kebebasan. Hingga kini, kata-kata itu masih bergema. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan.